perjanjian adalah benda suci berlapiskan emas yang dikenal oleh orang Yahudi, Kristen, dan kaum Muslim. Benda itu juga dikenal oleh banyak orang seperti digambarkan dalam film-film. Tapi, apakah sebenarnya tabut perjanjian? Naskah tertua yang menuliskan tentang itu adalah Taurat dalam kitab orang Yahudi, dan dalam perjanjian lama Alkitab, itu menceritakan tentang Allah yang berkuasa, yang mengklaim sebagai pencipta planet bumi ini. Ia menulis 10 hukum pada 2 loh batu. Kedua loh itu disimpan di dalam peti yang bersalurkan emas itu. Peti itu mempunyai tutup yang dinamakan tutup pendamaian, dan ada 2 keruk pada kedua ujungnya. Tabut itu digunakan untuk 2 tujuan yang berbeda. Di atas tutup pendamaian itu, sang Khalik menyatakan dirinya sebagai pemberi hukum, dan tabut itu berfungsi sebagai tahta pemerintahan Allah. Yang kedua, tabut itu diletakkan di dalam bait suci bersama-sama dengan perkakas-perkakas suci lainnya. Tidak ada seorang pun diizinkan memasuki ruangan di mana tabut itu berada, kecuali sekali setahun pada saat imam besar membawa darah ke dalam ruangan dan memercikkan darah di depan tabut dan di atas tutup pendamaian. Ini melambangkan pelanggaran terhadap hukum Allah yang ada dalam tabut itu dibayar lunas oleh darah pengganti yang dipercikan di depan tahta Allah itu. Tabut itu kemudian dipindahkan ke bait suci yang pertama di Yerusalem beberapa saat sebelum tentara Babel mengepung kota itu dan menghancurkan bait suci. Tabut itu telah menghilang atau disembunyikan orang. Sejak itu, banyak cendekiawan, para teolog, ahli sejarah, dan arkeolog bertanya-tanya apa yang terjadi dengan tabut itu. Apakah memang benar-benar ada atau hanya cerita dongeng saja? Tak seorang pun diizinkan menyentuh tabut perjanjian itu. Beberapa kali ada yang melanggar aturan ini mendapat hukuman mati. Tabut itu mengikuti orang Israel waktu berperang. Pada saat dirampas oleh musuh, tabut itu mendatangkan tulah sehingga mereka mengembalikan kepada pemiliknya. Tabut itu dipercayai memiliki kekuatan gaib. Selama bertahun-tahun banyak orang yang mencari tabut perjanjian itu atau mencoba memahami pentingnya tabut itu. Banyak orang telah membuat replikanya dan juga banyak yang mengaku telah menemukannya, tetapi sejauh ini tidak ada yang memberikan bukti temuan yang dapat diuji. Namun demikian, ada satu penemuan yang sangat unik dan istimewa, berbeda dari semua penemuan lainnya, bahkan sangat menyentuh hati. Menghilangnya tabut itu adalah suatu misteri sampai sekarang ini. Sumber yang menyebutkan tempat disembunyikannya ditulis lama sejak menghilangnya tabut itu dan didasarkan hanya pada cerita dongeng atau menduga-duga saja. Terakhir kali disebutkan dalam Alkitab adalah ketika Raja Yosia memerintahkan supaya tabut itu dikembalikan ke dalam bait suci, dan bahwa Babel menaklukkan Yerusalem pada masa putra-putra Yosia. Satu hal yang menarik tentang kisah itu adalah tidak disebutkan keberadaan tabut itu, sekalipun perkakas lainnya yang dirampas disebutkan. Kitab Makabe yang ditulis beberapa ratus tahun setelah tabut itu hilang mengklaim bahwa tabut itu telah disembunyikan di gunung di mana Musa melihat tanah perjanjian sebelum dia meninggal. Di dalam buku baru dikatakan bahwa Tuhan membiarkan bumi di bawah Yerusalem menelannya dan tabut itu akan muncul kembali di akhir zaman. Literatur abad pertengahan mengklaim bahwa tabut itu dibawa ke Ethiopia. Juga ada spekulasi abad ke-20 yang mengatakan ada di Mesir, bahkan sampai di Irlandia. Dengan memahami apa itu tabut perjanjian, mungkin kita bisa mengetahui di mana keberadaannya. Fungsi utama dari tabut perjanjian itu adalah menjadi tahta pemerintahan Allah di bait suci di bumi ini. Tabut itu memiliki banyak peran di luar bait suci dan tidak terbatas pada upacara korban saja. Baik di dalam dan di luar sistem pelayanan bait suci, maka tabut itu digunakan untuk membela hak Tuhan sebagai hakim dan Allah yang sejati, serta Raja atas seluruh bumi.
Tuntutan atas hak ini ada tertulis dalam hukum di dalam tabut yang menyatakan bahwa Dia adalah pencipta dan bahwa bumi ini adalah miliknya. Allah yang mengilhami Alkitab mengatakan, tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi. Akulah yang empunya seluruh bumi. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Itulah sebabnya tabut itu ada di depan waktu berperang melawan kota Yeriko, meskipun kota itu tidak menerima Dia sebagai Tuhan atau penguasa tertinggi di bumi ini. Tuhan tetap bisa menghakimi dan menghukum mereka, meskipun Nebukadnezar, pemimpin besar di Babel, tidak menyembah Allah Israel, baik dia dan raja-raja lainnya pada masa itu tetap dihakimi oleh Tuhan. Orang-orang Asyur, Midian, Kanaan, Mesir, orang Ethiopia, orang Filistin, dan banyak bangsa-bangsa lain yang menolak Allah sebagai Tuhan mereka tetap dihakimi sesuai dengan standar Tuhan. Pada saat raja terakhir Babel mengolok-olok Tuhan di bait suci Allah, ia dijatuhi hukuman oleh Tuhan dengan tulisan tangan di dinding sebagai penghakiman di depan semua orang di ruangan itu. Tuhan menunjukkan bahwa tidak peduli agama atau etnis apa yang Anda miliki, Anda akan diadili berdasarkan standar Sang Pencipta dan bukan standar moral Anda sendiri atau standar moral dari budaya tertentu. Salah satu fungsi dari tabut perjanjian adalah berjalan di depan umat Allah di padang belantara dan untuk memimpin ke tempat peristirahatan mereka. Tabut itu hadir untuk menyelesaikan perselisihan kekuasaan siapa yang dipilih Tuhan. Tabut itu juga memimpin di depan mereka sebelum masuk ke sungai Yordan, dan sungai itu secara ajaib terbelah sehingga mereka bisa menyeberang. Tabut itu juga mengambil bagian dalam meneguhkan perjanjian antara Allah dengan Israel di Gunung Ebal. Meskipun Israel mengecewakan Tuhan, ditaklukkan oleh musuh atau tabut itu dirampas dari mereka, Tuhan menggunakan tabut itu untuk menghakimi orang Filistin dan mengalahkan dewa-dewa mereka sehingga mereka dipaksa untuk mengembalikannya. Dalam situasi ini Tuhan menggunakan tabut itu sebagai simbol status kerajaannya. Bahkan ketika Tuhan tidak melindungi umatnya yang murtad, Ia tetap melindungi tabut itu karena tabut itu adalah lambang kekuasaannya. Ini sangat jelas bahwa tidak ada orang yang perlu melindunginya dan bahwa Tuhan akan menjaga miliknya sendiri. Itu juga meniadakan kemungkinan tabut itu dapat dihancurkan. Tabut itu adalah tahta Tuhan di bumi, dan Alkitab berkata, tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Pada saat Yeremia baru saja menyaksikan Yerusalem dan bait suci dihancurkan, dia tetap memiliki pandangan yang berbeda tentang tahta Allah. Engkau ya Tuhan, bertahta selama-lamanya. Tahtamu tetap dari masa ke masa. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi dengan tabut itu? Yeremia telah diberitahu oleh Tuhan bahwa kota dan bait suci itu akan dihancurkan. Ia telah siap dan begitu juga sahabat-sahabatnya. Hal yang paling alamiah yang harus dilakukan adalah menyembunyikan benda yang suci itu, tabut perjanjian Allah. Ron menyorotkan lampu senternya di antara batu-batuan itu dan melihat sesuatu di bawahnya. Beberapa balok kayu yang sudah membusuk dan di bawahnya ada kulit binatang yang sudah kering dan berubah menjadi bubuk pada saat disentuhnya. Kemudian dia melihat sesuatu benda yang memantulkan sinar lampunya mengkilap keemasan. Dia berpikir mungkin itu adalah tabut perjanjian itu. Tetapi pada saat menyingkirkan kulit binatang itu, dia melihat meja dari emas yang begitu indah dikelilingi oleh bingkai di sisi-sisi dengan pola seperti lonceng dan buah delima. Ron merasa yakin bahwa itu pasti berasal dari bait Allah yang pertama yang hilang dan bisa jadi adalah meja roti sajian yang asli. Kemudian dia menyelidiki ruangan itu lebih teliti dan memperhatikan sekeliling ruangan itu.
Dia menggunakan lampu senternya dan melihat sebuah celah di langit-langit. Dengan memanjat di batu-batuan belakang ruangan itu, dia melihat sebuah peti batu tepat di bawah celah retakan. Peti itu mempunyai tutup yang terbelah dua, dan belahan yang lebih kecil bergeser ke samping sehingga membuat celah ke dalam peti batu itu. Sayangnya, tutup itu terlalu dekat ke langit-langit sehingga dia tidak dapat melihat ke dalam peti itu. Ada bercak hitam di celah retakan langit-langit, dan juga ada bercak di pinggiran tutup peti yang terbuka. Celah retakan di langit-langit persis di atas celah bukaan tutup peti batu itu, di mana bercak hitam jatuh dan masuk ke dalam peti batu itu. Pada saat itulah seingat Ron, menyadari apa yang terjadi di ruangan itu membuat dia jatuh pingsan. Pada saat Ron menyadari bahwa celah di langit-langit adalah ujung celah yang berasal dari lubang salib yang ditemukan di dataran beberapa meter di atasnya, dan bercak hitam adalah darah yang mengalir melalui celah retakan itu ke dalam kotak batu, dia tahu persis bahwa tabut perjanjian itu ada dalam peti itu. Tetapi yang paling menakjubkan adalah darah Kristus jatuh menetes di atas tutup pendamaian tabut perjanjian itu. Ron pingsan selama kurang lebih 40 menit. Kemudian dia kembali ke gua dan berhasil memastikan bahwa itu benar-benar tabut perjanjian. Lalu dia memberitahu pemerintah Israel tentang penemuan itu, tetapi Ron diminta untuk merahasiakannya. Lalu dia memberitahu pemerintah Israel tentang penemuan itu, tetapi Ron diminta untuk merahasiakannya. Ron merasa tidak bisa tinggal diam begitu lama. Ron mengunjungi ruangan itu beberapa kali dan melaporkan ada beberapa perabot yang lainnya selain tabut perjanjian dalam peti batu itu, yaitu kaki Dian yang bercabang 7 dengan pelitanya dari bait suci yang pertama, mezbah pembakaran ukupan dari emas, meja roti sajian, pedupaan emas, efod, topi imam dengan delima gading di ujungnya, timbangan uang dari kuningan, minyak lampu, sebuah cincin kuningan, dan pedang yang sangat besar. Di belakang tabut itu ada ruang kecil, dan di situ ditemukan kitab hukum yang diduga ditulis oleh Musa. Menurut sepengetahuan Ron, kitab Kejadian tidak ada di situ. Dia merasa terkesan dengan gulungan kitab dari kulit binatang yang masih dalam keadaan sempurna. Kemudian dia mulai bertanya-tanya, bagaimana tabut itu dapat masuk ke ruangan itu? Tidak mungkin melalui jalan di mana dia masuk, karena dia harus menembus melalui batu-batuan. Dengan memindahkan banyak batu-batuan itu, dia menemukan jalan masuk yang lebih besar menuju ke Gua Zedekia di tepi jalan di mana gambar kerut telah ditemukan. Di terowongan itu dipenuhi dengan banyak batu-batu besar, dan Ron tidak tahu bagaimana mengeluarkannya melalui jalan dari tempat dia masuk. Ron mencari sebuah laboratorium di Israel untuk menganalisa darah yang dia temukan di celah retakan itu dan yang ditemukan di atas tutup pendamaian. Hasilnya sangat mengejutkan mereka.